semuanya, selamat datang di podcast Talk and Tell. Sebelumnya perkenalkan, aku Maura Nurandili Fasya dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2025. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrol santai sama salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Sebelumnya kakak boleh tolong perkenalkan diri? Sebelumnya guys, perkenalkan saya Faiza Tusadia, biasa dipanggil Faiza. Kakak apa kabar nih? Sehat dong pastinya. Kalau boleh tahu sekarang kakak kesibukannya lagi apa tuh? Sekarang kan berhubung lagi semester 8, jadi fokus ke skripsi sih. Pusing pasti ya kak? Pusing banget. Duh, nggak kebayang. Udah takut lagi di posisi itu. Nggak kok, tapi asik. Asik. Dibawa asik ya. Di bawah enjoy. Nih ngomong-ngomong soal kesibukan, dengar-dengar kakak dulu waktu semasa sekolah itu salah satu siswa yang berprestasi ya? Mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau boleh tahu nih, prestasi apa aja yang udah pernah kakak capai waktu di masa sekolah? Ini disebutin satu-satu. Nggak apa-apa kak. Ini Dari SMP, biar, SMA. nggak apa-apa biar menjadi inspiratif nih sama teman-teman yang nonton. Yang SMA aja ya. Boleh. Kalau SMA waktu itu kan saya jadi dari alumni di salah satu madrasah di Aceh juga. Jauh ya dari Aceh guys, dia dari Garis Aceh. perantau sih. Gue perantau. Kalau untuk prestasi itu kemungkinan mulai dari duta lingkungan kemarin juga pernah. Terus jadi salah satu alumni di ajang perlombaan, kalau ini namanya apa? Kayak O2SN gitu, tapi tingkat madrasah. Oh ya. Tapi di bidang matematika Oh makanya ngambil pendidikan Ya. matematika. Emang dari dulu suka matematika ya kak? banget sih. Aduh, ngitung-ngitung gitu. Dari dulu kan sering ikut lomba tuh kak. Nah, menurut kakak dari semua perlombaan yang kakak ikutin atau kegiatan-kegiatan yang pernah kakak ikutin tuh apa yang paling berkesan? Dari banyaknya kegiatan mungkin semuanya berkesan ya, karena kan itu jadi pengalaman untuk kita. Iya. Tapi yang paling ingat sampai sekarang di yang O2SN tadi, kayak tingkat madrasah itu kan kemarin tuh ikut sempat di tingkat sekolah, kecamatan sampai kabupaten juga. Jadi kayak dapat teman baru, walaupun kemarin zaman COVID. Dapat teman baru, Memperluas relasi gitu ya. Ya, memperluas relasi. Terus pengalamannya juga tempat sih kita kayak dapat cerita baru kan. Iya. Nah kakak tuh ikut lomba gitu tuh emang kemauan diri sendiri atau ada kayak dorongan dari guru atau orang-orang sekitar gitu? Kalau ikut lomba kayak gitu sebenarnya pertama dulu kalau dari SMP diajak guru. Nah terus tepatnya juga di SMA juga awal-awalnya tuh diajak guru karena dipilih dari salah satu siswa di kelas unggul itu kan. Jadi dipilih salah satu siswa, jadi salah satunya saya sendiri. Nah jadi ditunjuk guru terus dipanggil-panggil, jadi akhirnya kayak suka aja gitu, ngalir aja. Ngalir ya, jadi kayak ada kemauan diri sendiri juga ya lama-lama ya kak. Apalagi kayak udah dapet dorongan dukungan gitu pasti kayak lebih enjoy gitu ya. Nah selama kakak ngejalanin lomba tuh kan kayak pasti ada nggak sih di fase kakak tuh ngerasa capek gitu, atau kayak kakak pernah nggak minder sama lawannya gitu? Kalau minta sama lawan pasti ya, karena KSM itu kemarin saingannya kan bukan cuman dari tingkat, ada juga yang udah senior kan, saingannya tuh kayak umum, nggak cuman kelas 10, kelas 11, maksudnya tuh nggak setara Nggak gitu setara lawannya. ya, acak gitu ya. Palingan kesulitan di situ, sama soal matematikanya juga bukan soal yang biasa kita hadapin di pelajaran gitu sih kesulitannya. Kalau kakak lagi kesulitan atau lagi down gitu, biasanya tuh kakak ngapain gitu biar kayak harus semangat nih gitu? Mungkin lebih ke healing sih, atau cari-cari hiburan lain. Ya, emang healing membantu banget sih. Kayak cari, jangan fokus ke situ aja gitu. Benar-benar. Ini kakak sekarang kan udah mahasiswa ya, semester 8 guys, itu udah akhir banget. Kalau boleh tahu kakak lulus Universitas Bengkulu itu jalur prestasi atau jalur tes?
Alhamdulillahnya kemarin kalau di angkatan kami nyebutnya SNMPTN. Oh ya, Kalau sekarang SNBP, SNBP ya. prestasi. Multi prestasi ya. Alhamdulillah dari situ sih. Itu kakak kakak daftar univ itu kakak ngecantumin sertifikat gitu nggak? Iya. Berarti ngaruh banget Untuk ya kak? iya, untuk sertifikat pendukung kita masuk ke jurusan yang kita tuju. Iya, berarti emang ngaruh banget ya gitu ya. Itu pasti pas kakak buka pengumuman deg-degan nggak? Iya dong. Deg-degan udah Iya kayak dong. aduh lulus nggak ya, lulus Iya dong. nggak Biru ya? atau merah Iya, nih? biru atau merah nih. Aduh, masih ngerasa dejavu guys sama suasananya. Tuh kalau boleh tahu kakak selama kuliah dulu ada ikut organisasi gitu nggak? Kalau selama kuliah ada sih fokus di aktif di Himpunan Mahasiswa. Oh, himpunan mahasiswa. Kalau pendidikan matematika itu apa namanya kak? Himatika. Oh, himatika. Mahasiswa. Kalau aku kan himasi ya, himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, kalau di himpunan itu sendiri biasanya kakak berkegiatan di bidang apa gitu? Biasanya kalau saya sendiri itu berperan biasa di Medinfo. Media informasi PDD. PDD guys, suka foto-foto nih. Menurut kakak, kadang orang yang suka mikir untuk ikut organisasi itu harus super aktif banget kan? Padahal sebenarnya ikut buat nambah pengalaman juga bisa nggak sih? Nggak mesti kayak yang harus berpengalaman. Masa kayak misalnya dia nggak pernah ikut organisasi itu kayak tiba-tiba ikut organisasi itu kayak kesusahan nggak kak? Itu balik ke diri masing-masing, kan pribadi orang juga ada yang introvert, extrovert gitu kan, ada juga ambivert. Tapi kalau diri saya sendiri mungkin nggak terlalu susah karena memang balik lagi ke jiwanya. Kalau jiwanya mudah bergaul mungkin nggak juga terlalu. Kakak extrovert ya? Ya. Kelihatan guys, kelihatan extrovert. Kakak pernah nggak selama ikut organisasi itu kayak misalnya jadwal kuliah ini kayak ada kerkom atau apa kayak tabrakan gitu sama organisasinya? Pernah, bahkan sering. Sumpah. Terus itu gimana kak ngatasinnya? Kan kalau himpunan itu kan bisa kita undur ya, maksudnya itu kayak bisa kita handle. Itulah balik lagi kesusahannya di situ mungkin. Jadi misalnya kalau rapat kita ada tugas kuliah, kita fokuskan dulu ke time yang mana yang betul-betul diperlukan saat itu. Kalau misalnya tugasnya udah deadline ya tinggalin dulu rapatnya mungkin. Gitu. Tapi kalau tugasnya deadline masih lama, ya Sesuai prioritas ya deadline gitu ya kak. Bagus sih. Semoga aja aku nanti bisa jadi kayak kakak ya. Karena kan kakak lagi fase skripsi itu kan ya. Ada nggak sih kayak beberapa hal yang sering kakak jadi overthinking nih karena udah mahasiswa akhir gitu? Overthinking tuh penuh sih. Pasti sih. Karena memang di fase skripsi ini kan kita bukan fokus ngejar sidang aja, tapi setelah ini mau kemana? Iya benar. Setelah dapat gelar ini mau jadi apa? Mau ngapain? Kayak gitu. Terus overthinkingnya kayak kalau saya itu termasuk tipikal orang yang takut keduluan orang. Jadi kalau bisa kita gitu. Tapi itu sebenarnya salah ya guys, jangan diikutin. Sebenarnya nggak boleh. Kita harus sesuai kemampuan kita sendiri. Tapi karena kebiasaan ngambis, jadi sekalinya kayak belum sampai situ kayak ada rasa kurang gitu. Ini kak, aku mau nanya nih. Kakak ada nggak sih kayak waktu semasa sekolah tuh kayak ada tujuan yang pengen banget dicapai waktu kuliah gitu, tapi ternyata tuh pas di jalan itu kayak susah gitu, nggak mudah gitu, ada nggak? Ada sih, karena kemarin awal kuliah kan kita ada mind map. Nah, mind mapping itu Ya mind map ya. Mind map itu kan kemarin tuh kita disuruh menulis apa harapan dan purpose kita untuk kuliah. Nah, salah satunya itu ikut organisasi kayak BM, terus organisasi yang eksternal, bukan yang sekedar internal gitu Oh, kan. ya. Ya, jadi itu sih yang nggak sampai. Nggak apa-apa sih, Hima juga udah keren. Apalagi kakak sekarang udah di fase akhir nih, itu kayak tinggal menghitung hari sebelum sidang. Diulang-ulang terus ya. Oke, dari semua proses yang udah kakak jalanin tuh kan, dari kayak zaman sekolah, terus dapat prestasi, organisasi, bahkan sampai sekarang udah di semester akhir nih, pelajaran terbesar apa yang kakak dapat? Pelajaran maksudnya pengalaman. Iya, pengalaman gitu. Apa ya? Yang kayak berkesan gitu.
Kalau pengalaman berkesan sih, yang paling berkesan mungkin sejauh ini ya. Sejauh ini mungkin dapat lulus kuliah tanpa tes karena Oh, iya. jalur prestasi tadi. Jadi kayak gak sulit lagi kan Iya. harus memikirkan. Ya, sebagai yang lulus univ jalur tes itu kayak pusing banget Kak, sumpah kayak Iya. pulang sekolah harus les lagi, bahkan hari libur pun masih les lagi satu hari. Itu sih mungkin yang Iya, ya salah satu dampak banget ya itu ya sebenarnya. sampai di titik ini ya, entah kalau ke depannya. Terus terakhir nih Kak, buat teman-teman yang nonton atau siswa yang mungkin sekarang masih takut itu buat mulai berkembang ikut lomba atau organisasi, Kakak ada pesan nggak buat mereka? Untuk Untuk aku juga deh terutama. yang baru nih. Kalau pesan mungkin saya juga masih belajar walaupun udah semester 8. Tapi masih belajar. Sama-sama belajar ya. Intinya kita kalau mau kayak ikut organisasi ataupun di luar organisasi lah, pokoknya fokus ke tujuan utama. Jangan terpengaruh sama apa yang kita lihat dari orang. Itu salah sebenarnya. Jadi jangan menitikkan suatu harapan kita di harapan orang. Maksudnya itu kayak apa yang orang capai, jangan kita terpaku untuk kayak gitu juga. Iya, Gitu. Jangan ngikuti standar orang. Benar. Gitu sih. Kayak fokus aja kayak ini kita Iya, maunya apa yang kemana, kita jangan mau. karena orang ambil ini aku harus bisa Iya. nih gitu. Itu emang boleh sih dijadiin kayak inspirasi gitu ya, tapi jangan merasa tersaingi Nah, atau terus tadi kan tersanding gitu. kamu bilang kamu orangnya yang introvert. Iya, introvert. Nah, jangan jadikan introvert itu sebagai pegangan untuk kita takut ngikutin organisasi. Enggak, salah. Orang introvert juga banyak kok yang berprestasi, yang jadi aktivis banyak kok. Jadi itu jadi pacuan aturannya kok. Oke, introvert cukup jiwa aja. Tapi jangan membatasi diri kita dari lingkungan. Benar. Tuh guys, itu saran dari Kak Diah ya buat podcast kali ini. Seru ya ngobrol sama Kak Diah. Ya, terlalu singkat sih. Singkat banget. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terus kayak pesan dari Kak Diah, kalau misalnya berkembang itu nggak susah kalau kita mau ya Kak ya. Kayak kalau kita berani untuk berkembang juga nggak susah. Yang penting tuh kayak kita berani jalanin prosesnya gitu ya Kak. Terus fokus ke tujuan kita apa gitu. Jangan terpengaruh standar orang. Oke, mungkin episode kali ini cuman sampai sini. Thank you Kak Dia buat Ya, sama-sama. motivasinya, inspirasinya. Makasih juga udah jadi bintang tamu di podcast kali ini. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian. Semoga jadi pemacu kalian untuk berkembang, terutama untuk aku. Oke, dadah guys semuanya. See you guys.